Halo saudara pemirsa, senang sekali saya Bujang Saldi kembali menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini tema bahasan kita berbeda dibandingkan episode sebelumnya. Kita akan membahas kembali mengenai dampak reklamasi Surabaya Waterfront Land dengan ketiga narasumber. Tapi sebelum kita berbicara panjang mengenai tema bahasan ini, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Masih dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Bujang Saldi sesuai dengan bahasan tema malam hari ini yaitu dampak reklamasi Surabaya Waterfront Land. Di studio sudah ada tiga narasumber kami, saya akan sapa satu persatu. Yang pertama sudah hadir Bapak Baktiono selaku Ketua Komisi C DPRD Surabaya 2019 hingga 2024. Selamat malam Pak Baktiono. Selamat malam. Ya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Ya, ada apa ya Pak ya, lebih tepatnya opini dan juga pendapat Anda yang saya perlukan terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Dan ini kali kedua saya berjumpa dengan beliau, saya akan sapa kembali Pak Hatip selaku nelayan dan juga Ketua POK Maswas Kedung Cowek. Betul ya? Apa kabar Pak Hatip? Alhamdulillah sehat. Siap. Sudah bisa berjumpa, saya ingin juga update terkait mengenai perkembangan Pak Hatip. Sempat kita pernah berjumpa waktu itu Pak Hatip. Dan tak ketinggalan Pak Ali Yusa selaku peneliti sungai dan juga pesisir. Selamat malam Pak Ali Yusa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa malam hari ini. Saya butuh pendapat Anda nantinya terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Baktiono terkait mengenai bahasan kita Pak. Dampak reklamasi Surabaya Waterfront Land Pak. Tanggapan Anda pribadi seperti apa? Ya, dampaknya cukup luas dan dampaknya itu buruk bagi warga sekitar. Jadi kita harus ingat ya di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara. Baik. Bukan dikuasai oleh pengusaha. Bukan dikuasai oleh kelompok tertentu. Bukan dikuasai oleh orang per orang. Baik. Kita berbicara mengenai dampak negatifnya Pak. Yang paling besar begitu, yang disorot adalah dampak negatifnya begitu. Bisa Anda jelaskan sedikit? Ya jelas dong. Rakyat sudah protes di VT sudah jelas. Ya kan, rakyat yang mengadu di Komisi C itu juga semua khawatir dampaknya jelek. Sudah pasti jelek. Contoh. Jadi nggak ada positif-positifnya nih Pak ya? Tidak ada. Ya pasti tidak ada loh. Namanya saja keren. Ya. Ingat loh, Waterfront City ini bukan ciptaan presiden yang mau habis masa baktinya. Bukan. Bukan juga ciptaan dari pengusaha yang lobby-lobby ke atas sana, tapi ingin mendapatkan hak untuk mengelola itu. Jadi Waterfront City itu sudah tercipta sebelumnya. Jadi sejak wali kota Pak Bambang Deha, diteruskan oleh Bu Risma, sekarang diteruskan juga oleh Cak Eri Cahyadi. Kota yang tidak membelakangi sungai. Jadi kota yang menghadap ke laut. Kota yang menghadap ke sungai. Jadi supaya sungai tadi bukan buangan kotoran gitu aja. Baik. Dampaknya apa? Warga akan kehilangan mata pencaharian yang pasti itu. Ya kan? Karena jaraknya jangankan jarak 100 meter dari bibir pantai. 1 kilo pun itu akan mempengaruhi dampak yang luar biasa. Paling tidak siap-siap nanti warga kota Surabaya tidak bisa menikmati lurjuk. Tidak bisa menikmati kerang manuk. Ada kerang macan. Siap-siap tidak bisa menikmati terung atau kerupuk terung. Baik. Kerupuk terung tidak ada loh, yang ada cuma itu. Siap-siap tidak bisa menikmati kupang. Yang karena ada cuma ekosistemnya, habitatnya rusak semua Pak ya? Loh, bukan. Kita ini daratannya memang pantainya itu bukan seperti pantai yang di Puger, di Brondong, Puger yang ada di mana itu Jember, Brondong, Pasuruan, Probolinggo dan Madura. Yang di sana itu adalah lautnya itu laut dalam. Kalau kita kan banyak lumpur, banyak itu kesukaan dari kupang, pasti tumbuh akan kupang. Lurjuk ada, rajungan ada, mimi itu juga ada. Kalau tahu mimi itu ya ada ekornya panjang, telurnya enak itu. Ya siap-siap tidak bisa menikmati. Warga Surabaya loh ya. Lah dampak bagi nelayan bagaimana? Ya tidak bisa mendapatkan penghasilan itu.
nanti akan diterangkan oleh teman-teman sekalian. Karena apa? Nelayannya beda dengan nelayan yang ada di Probolinggo, di Pasuruan, di Jember, Madura, Brondong, Lamongan. Itu berbeda. Baik, saya ingin tanya kembali kepada Pak Hatip ya. Kita sempat pernah bertemu Pak Hatip. Saya ingin bertanya kepada Anda terkait mengenai update rekan-rekan sendiri saat ini terkait mengenai reklamasi Surabaya Waterfront ini, Pak. Bagaimana? Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh saudara-saudara nelayan kepada saya, dampak yang akan terjadi kalau pulau reklamasi ini dibangun, miris. Karena apa? Semua nelayan itu titik berkumpul untuk mencari ikan. Mulai dari yang jaring, nelayan petorosan, yang cari kerang, yang mancing, yang tadi disampaikan itu, cari lurcuk, cari kupang. Itu titiknya, itu di pulau yang akan dibangun. Jadi sangat miris sekali. Itu dampak terhadap nelayan ya. Belum nanti dampak kerusakan lingkungannya. Kami ini menjaga laut supaya memberikan berkah kepada nelayan. Kami masih bisa mencari nafkah di laut. Kami tidak butuh pulau reklamasi. Kami butuh laut aja. Udah. Saya tidak kepingin laut kami direklamasi. Sejauh ini sudah melapor dan juga melakukan gugatan kemana saja, Pak? Kami sudah menyampaikan ke DPR kota, DPR provinsi. Responnya bagaimana, Pak? Ya alhamdulillah kita disupport nelayan, diberikan masukan yang sangat bagus, disampaikan ke pusat. Sampai kami nanti berharap bisa audiensi ke wali kota atau ke gubernur, mumpung ada Pak Dewan. Kalau bisa kita ke DPR, kita sampaikan ke Presiden juga. Saya mohon dengan hormat agar pembangunan pulau reklamasi ini dihentikan. Baik. Kami nelayan nggak butuh pulau, kami butuh laut. Ingat, yang dibangun ini bukan laut lepas, ini selat. Kalau pulau ini dibangun, nelayan sudah tidak ada tempat. Karena di situ alur pelayaran kapal itu sudah dekat. Kita mau pasang jaring ya di gondol kapal lah jaringnya. Baik. Hari ini Pak Hatip lebih greget ya dibandingkan pertemuan meeting sebelumnya. Lebih greget sepertinya lebih menyuarakan kembali. Bukan greget, kelihatan lebih mangkel. Baik, saya balik ke Pak Yusa. Pak Yusa, update-nya bagaimana Pak Yusa? Di sempat kita selentingan, kita ngobrol-ngobrol sebelum acara berlangsung begitu. Ada tambahan 2 lagi Pak ya untuk pulau ya. Bagaimana tambahan yang bisa Anda sampaikan Pak? Iya, jadi tidak hanya sekedar nelayan yang akan punya dampak, ada ratusan hektar tambak di Keputih yang akan terganggu. Ratusan tambak hektar ini kenapa akan terganggu? Satu persoalannya, ketika terjadi pengembang baru di kawasan Keputih, developer baru di sana yang tidak memperhatikan lingkungan, abai dan lupa, itu mengakibatkan tambak di Keputih cukup lama mengalami kemunduran hasil. Nah, beberapa tahun ini, 2-3 tahun ini mereka melakukan revitalisasi aliran sungai. Hasilnya sudah sangat luar biasa. Baik. Nah, jadi ketika akan terjadi reklamasi 4 pulau baru di pantai timur Surabaya, mereka sangat khawatir. Ini akan menjatuhkan. Dan sebetulnya 4 pulau reklamasi ini benar-benar akan merugikan. Paling 3 yang utama, Mas. Yang pertama, 1 adalah ecological system value marine-nya, kemudian social marine value system, kemudian total economy value. Kalau kita bagikan satu-satu, ini ada yang unik. Kebetulan masjid yang di Keputih? Mabrur itu merupakan tempat titik di mana hilal saat bulan puasa, mau menentukan bulan Ramadan atau hari Lebaran dan lain sebagainya, itu tempatnya untuk lihat titik hilal. Baik. Nah, ketika dilihat, ternyata pulau yang akan dibangun itu sudutnya, kalau lurusnya itu pas pada pulau yang dibangun. Baik. Nah, nanti ngecek hilal, kehilangan ini. Masjid ini kehilangan nilai ya. Baik. Nilai budaya.
nilai budayanya hilang, bahwa masjid ini dulu tempatnya mereka untuk melihat hilal, ini akan bergeser ke pulau. Yang jelas-jelas pulau ini tidak ada nilai sejarah bagi masyarakat, bagaimana Mbah Sumbo membangun kawasan tersebut. Jadi ini yang harus diperhatikan. Belum lagi nilai rekreasi pada salah satu dari total economy value yang ada 20 itu, 20 sampai 23 kalau saya mulai menghitung. Bayangkan masyarakat di sana selama ini bisa menikmati subuh itu dengan baik. Ini kacau jadinya. Dia nggak bisa melihat subuh. Jadi banyak hal yang bergeser, banyak hal yang berubah nantinya pada saat reklamasi ini terus dilaksanakan begitu ya. Betul. Baik, nanti kita akan sambung lagi Pak Yusa untuk perbincangan kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warball, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawpos TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat pukul 21.30 hanya di Jawpos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Pujo Risaldi. Saya ingin mengajukan pertanyaan kembali terkait mengenai, tadi sempat dijelaskan oleh Pak Yusa terkait beberapa poin-poin tertentu ya, yang menjadi dampak buruk pada saat reklamasi terus dilanjutkan. Kembali saya ke Pak Baktiono terkait mengenai informasi apa saja Pak? Ya, ini kita kembali terkait mengenai informasi yang diterima oleh nelayan dan atas reklamasi yang sebentar lagi akan diberlakukan untuk Surabaya Waterfront Land ini Pak. Kalau nelayan sih jelas menolak semua ya. Jadi sana tadi akibatnya mereka sudah tahu semua, akibat buruk. Baik. Dan sekarang untuk warga Surabaya, makanya ini harus bersatu. Kita ini merancang Komisi C periode 2019-2024 tentang rancangan tata ruang wilayah. Kita juga tidak mencantumkan dan tidak ada usulan untuk waterland apa yang ada di sana itu. Reklamasi pulau buatan tidak ada rancangan sama sekali. Dan dampaknya bagi warga kota Surabaya, kita tidak akan bisa melihat namanya sunrise. Itu keren itu ya. Surabaya sudah sampai seperti itu nanti pada saat reklamasi jalan akan tertutup seperti itu Pak? Itu tertutup dong, nggak kelihatan. Itu ada wisata watu-watu. Sudah puluhan tahun di sana. Sekarang kan berkembang pesat. Bertemunya muda-mudi di sana, anak-anak muda, anak-anak pelajar itu di sana, itu bisa berontak itu. Makanya kekhawatiran kita akan di situ. Dia ada spot lagi Pak ya, untuk bertemu lagi. Ada, itu spot yang paling bagus. Dia dari Suramadu, baik. dari sana, itu yang batu-batu itu bagus. Nah, Surabaya sudah memfasilitasi, makanya tambah ramai. Kita bangun jalan 2 jalur. Dan dibangun fasilitas-fasilitasnya termasuk lapangan voli pantai ya untuk mengembangkan namanya waterfront city tadi. Lah kalau terus itu diganggu seperti itu ya bisa warga Surabaya ini kekhawatiran kami ini protes keras. Baik, kalau menurut Anda pribadi Pak Baktiono, selama ini, sejauh ini, reklamasi ini terus masih bertahan begitu. Apalagi tadi sempat informasi di awal tadi Pak Yusa mengatakan bahwa ada tambah 2 area Pak ya. 2 pulau. 2 pulau Pak. Jadi dari 6, jadi 4, jadi 6 ini sekarang. Sekarang 6 Pak ya. Nah ini bagaimana ceritanya ya, Pak? Itu kan gampang ya. Jadi jangan karena jadi penguasa di pusat. Ini
diprotes sehari aja bubar semua. Undang-undang karena untuk keluarganya kan gitu ya. Jangan karena untuk orang per orang tertentu. Makanya saya sampaikan tadi, bumi loh, ada air di sana ya kan. Dan kekayaan yang terkandung apa? Ya biota laut tadi, ada ikan, ada kerang, ada lurjuk, kupang dan sebagainya. Yang terkandung digunakan untuk kemakmuran rakyat. Paling tidak rakyat setempat itu harus makmur dari yang terkandung di dalamnya sana. Dikuasai, dikelola oleh negara, diawasi oleh negara. Negara itu ya termasuk DPR ini juga bagian dari negara di sana. Bagian dari pemerintahan. Itu nggak boleh serta-merta seperti itu. Dan hati-hati pemerintah pusat jangan menetapkan langsung proyek strategis nasional. Banyak yang gagal kok. IKN itu jelas gagal. Presiden kan saya akan nanti berkantor di sana pada awal September. Diewe. Lenyap, senyap tidak ada. Ya kan? Food estate. Gagal total itu ratusan triliun itu. 100 triliun lebih. Rempang yang ada di Pulau Batam. Karena apa? Loh, ada karenanya, ada sebabnya. Ada namanya di sana itu Bappenas, Badan Perencanaan Nasional. Apa sudah diikutkan untuk merancang perencanaan Tapi ini? sejauh ini Pak, kalau kita berbicara mengenai proyek reklamasi ini, sejauh ini dari Komisi C sendiri bagaimana Pak? Saya tak ngomong itu dulu. Baik. BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Adakah? Saya ngomong dari pusat, saya nggak ngomong orang per orang pengusaha itu memangnya dia siapa. Iya kan? Apa dia unsur dari pemerintahan? Pemerintah pusat sana loh. Iya kan, kalau pemerintah daerah saja di DPRD-nya itu sepakat semua waktu itu Komisi D menerima menampung warga ini bisa nyampaikan sekeras ini. Kita ini dipaksa loh untuk memasukkan BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah. Dalam setiap kebijakan kita sudah punya namanya Bapeda Litbang. Ada penelitian pengembangan melalui Badan Perencanaan Daerah. Diteliti, dikembangkan, baru kita membangun. Ada tahapan. Makanya saya sampaikan, kalau dia serius, bukan asal tunjuk, itu pasti ada kajian dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Sampai sekarang mana itu? Tidak ada. Baik, kembali dengan pertanyaan saya tadi Pak, bagaimana Pak menurut tanggapan Anda secara personal dari Komisi sendiri? Bagaimana untuk bukan personal saja, gitu loh. Bukan. Jadi bubarkan, batalkan. Baik. Selesai sudah. Sejauh ini Anda sudah pernah bertemu secara langsung begitu dengan Pak Hatip terkait dengan hal ini? Pak Hatip pernah bertemu dengan Pak Baktiono secara langsung atau mungkin dari Komisi ketemu sendiri? Di Komisi C kok teman-teman ini sudah bertemu secara langsung, bagaimana Pak respon dari rekan-rekan dari Komisi sendiri? Ya, dari nelayan sangat menyambut baik terkait pertemuan yang ada di Dewan. Karena apa? Semua aspirasinya nelayan terkait penolakan pulau reklamasi ini sudah diperhatikan. Termasuk resumnya sudah kita baca. Progres yang didapatkan sampai saat ini apa Pak ini Pak? Kan kita udah sempat ketemu sebelumnya Pak. Progres sekarang ini sudah mulai tahapan kemarin itu yang sempat kami datangi undangan sosialisasi publik terkait AMDAL. Dari undangan-undangan itu kami nelayan itu merasa dibohongi. Yang diundang itu tokohnya 2 orang. Dinas lengkap semuanya. Kenapa perwakilan nelayan itu kok 1 orang? Ini kan jebakan tikus. Makanya kami di dalam disupport dari saudara-saudara yang ada di luar. Supaya penolakan kami terhadap pulau reklamasi ini kuat. Kami kan nggak mau masuk ke kandangnya kucing. Disuruh milih nanti kita kejebak di dalamnya. Akhirnya seluruh warga pesisir pantai mengawal teman-teman nelayan yang dapat undangan terkait dampaknya. Apa itu sosialisasi AMDAL. Sehingga acaranya batal. Baik di Keputih maupun di Bulak. Kita tolak udah. Tidak ada AMDAL, tidak ada pulau reklamasi, nelayan maunya laut. Karena apa? Dulu saya waktu kecil di Watu-Watu itu ya, air pasang paling tinggi itu sekitar 1-2 meter dari pasir laut. Sekarang kalau sampean mau survei langsung, posisi air paling tinggi
kurang 5 meter mau meluber ke jalan. Nah, kami itu kan warga pesisir menjaga saudara-saudara saya yang ada di Surabaya supaya tidak terdampak banjir terkait kalau ada pembangunan pulau reklamasi. Baik, rencana lanjutan dari teman-teman nelayan sendiri Pak, proses lanjutan lagi apa yang dilakukan nantinya? Kita sementara ini masih membuat tulisan-tulisan terkait penolakan pulau reklamasi. Kita mau mengajukan audensi, kita mau hearing, kita mau berkirim surat. Gitu Pak ya. Berkirim surat. Mengajak Pak Yusa juga ya, baik. Pak Yusa didukung dong Pak. Ngeri masalahnya. Karena apa? Ya, betul kalau terjadi pulau reklamasi ini, kita sudah melihat di media sosial di Pantai Indah Kapuk ya. Baik. Kita ini warga pesisir yang berbatasan langsung dengan laut. Kalau pulau reklamasi itu dibangun supaya nggak berdampak kepada masyarakat atau tidak berdampak kepada kampung, tanggulnya itu lebih tinggi daripada rumahnya warga. Makanya kita tidak akan bisa melihat matahari terbit. Baik, kita berikan koma dulu, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Ya, baik pemirsa, saya ingin berbincang dengan Pak Yusa terkait mengenai beberapa dampak Pak, terkait dengan dampak reklamasi bagi lingkungan sekitar Surabaya Timur dan juga mangrove sendiri. Bisa kita ulas kembali Pak terkait dengan hal ini? Ya, jadi dampaknya bukan hanya untuk pesisir timur Surabaya, tapi ini dampaknya seluruh warga kota Surabaya. Baik. Jadi saya mengambil contoh bahwa sekitar 1800-an pemerintah Belanda itu melakukan reklamasi di kawasan Perak dengan melakukan 3 rekayasa. 3 rekayasanya pertama adalah kanal untuk di ujung Pangka, kemudian bikin breakwater di Kalimas, dan kemudian meluruskan sungai Kalimas. Baik. Nah, ketika meluruskan sungai Kalimas, tumbuh pabrik-pabrik di atasnya, di sebelah kirinya. Dan ketika itu sekitar 1800 mau mendekati 1875 kalau tidak salah, itu ada wabah yang mengakibatkan masyarakat. Wabah itu Pak? Kalau tidak salah wabah kolera ya. Karena Sungai Kalimas berubah jadi tempat buangan limbah dari pabrik-pabrik gula yang ada. Pencemaran ya? Pencemaran. Nah, ini akan dibangun 4 pulau besar dengan luasnya 10 km persegi. Ingat, 10 km persegi. Kalau bingung bandingkannya 10 km persegi. Pengurutannya gimana nanti? 10 km persegi itu jembatan Suramadu itu 5 kilo. Ya. Maka kalau kita bolak-balik itu 10 panjangnya segitu. Baik. Dan ini sangat luar biasa luasnya. Satu itu. Kemudian yang kedua apa sih? Itu bukan total dari 4 pulau Pak ya? 1 pulau saja ya? Total 4 pulau adalah 10 km persegi. Nah, ini berdampaknya luar biasa. Kalau bicara masyarakat di sini, siapa yang terdampak utama pasti adalah masyarakat yang di pinggir luar sini. Kita tahu masyarakat pesisir ini adalah masyarakat paling luar dari kota Surabaya. Nah, ketika kemudian mereka jadi masyarakat paling tengah, di tengah-tengah, dia akan kesusahan. Aspek sosialnya muncul. Kenapa muncul? Karena di sebelah luar itu adalah masyarakat lain. Muncul masyarakat lain. Sebelumnya dia hanya berhadapan-hadapan dengan laut. Nah, ini
Selanjutnya akan bermuncul dengan komunitas baru, masyarakat baru. Dan dia akan ada di tengah-tengahnya. Disparitasnya tinggi. Kenapa tinggi? Keluar yang masyarakat paling luar, masyarakat pulau barunya dia disparitasnya sangat tinggi, ekonominya beda. Dengan masyarakat yang di perkotaan, itu juga disparitasnya tinggi. Baik. Itu dari segi sosial. Dari segi pendidikan, saya tidak yakin di 4 pulau itu nanti ada masyarakat yang bisa bersekolah di sana. Sebagai contoh apa? Satu, Pakuwon, sekolah Pakuwon. Di dalamnya ada sekolah, ada perguruan tinggi. Tapi pertanyaan saya, apakah ada warga Keputih yang kuliah di sana? Apakah ada anak-anak Keputih yang bersekolah di sana? Tidak ada. Ini masih satu land. Kalau ini masih satu land, masih di Pulau Jawa. Sedangkan ini kan sudah di pulau yang baru. Baik. Kekhawatiran saya, jangan-jangan nanti ada namanya daerah otonomi khusus di kota Surabaya. Baik, seperti itu ya. Bisa Baik. jadi. Iya, otonomi khusus Jadi, di kota Surabaya. Kemungkinan potensi ada Pak ya. Baik, saya menyambung sebelum ke Pak Baktiono, saya ingin bertanya kepada Pak Hatip. Pak Hatip, nah ini kembali kepada sosial ekonomi Pak, terkait mengenai tangkapan nelayan. Makin sulit kapan didapat Pak dengan reklamasi nantinya? Yang jelas nelayan sangat kesulitan kalau Baik, terjadi kita repetisi ya reklamasi. pertanyaan itu. Kenapa? Biar memberikan suatu sentuhan tersendiri, tekanan tersendiri bagi pemirsa Jawa Post TV akan mengetahui bagaimanakah kendala dan juga permasalahan dari nelayan yang di sana. Silakan Pak. Selama ini nelayan sudah sangat makmur, sangat sejahtera dengan hasil tangkapan seperti yang tadi pagi itu nelayan pencari kerang manuk. Harga skelepnya itu aja udah 40.000. Belum nanti apa itu AWAE. Di insert tadi ya. Tadi ada sempat ditambah tadi ya. Makanya saya enggak butuh pulau reklamasi, saya butuh laut buat kami mensejahterakan keluarga dan untuk anak cucu kita. Karena bukan setahun 2 tahun di sana ya. Waduh, saya mulai lahir di tahun sana. Ya seumur hidup Itu bayangkan, Sudah jadi budaya. Mas Pujo. Bagaimana? Kerang manuk itu di dalamnya ada 2 organ, ada utuh ya. Nah, utuh ini 2 organnya bisa dijual surisa. Tadi yang disebut oleh Pak Kotip itu yang bagian scallop ya Pak Kotip. Putih, ya, yang warna scallop. putih lebih tebal itu harganya berapa Pak Kotip? 40.000. 40.000. Di restoran 600. Iya, dari nelayan, Pak. Lah dari nelayan segitu. Dari nelayan itu, bukan Di restoran 600.000. Baik. itu scallopnya saja. Iya. Ya. Nah, terus AWAE dijual sendiri. badannya dijual Badannya, sendiri. Badannya itu bisa sampai 12. Jadi dijual terpisah ya, begitu ya? terpisah. Iya, Terpisah. baik. Badannya 12.000. Makanya kami sudah makmur, sudah sejahtera. Kami tidak butuh pulau reklamasi. Baik. Ya, kami jadi nelayan aja udah. Baik, nelayan butuh laut, mereka butuh pulau ya Pak ya. Jadi baik, saya menyambung ke Pak Baktiono terkait mengenai langkah DPRD Pak, selaku wakil rakyat dan dalam menyikapi kekhawatiran dampak dari proyek ini Pak Baktiono. Kembali kita singgung mengenai hal tersebut. Waktu itu sudah saya beri jalan keluar. Pemerintah pusatnya, bukan pengusahanya, gitu loh. Kalau mau membuat proyek strategis nasional, apalagi mau membangun sesuatu, kalau ini kan jelas ya, akan membangun pulau buatan. Saya sampaikan, kita mempunyai 5.000 pulau yang belum ada namanya. Buat di situ, itu sudah firm, sudah bagus loh. Karena ini apa? Ciptaan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa. Tinggal dipilih. Itu baru cerdas gitu. Makanya jadi penguasa itu jangan mengedepankan ego pribadi. Tidak boleh asal tunjuk. Berikan ke keluarganya, berikan ke koleganya, tidak boleh. Itu membentuk oligarki yang tidak bagus. Makanya ada 5.000. Tunjuk di situ. Baik. Kajiannya kasih. Ada kajiannya, makanya namanya Badan Perencanaan Nasional, Badan Riset Inovasi Riset. Jangan sebagai ornamen saja, hiasan di pemerintahan di pusat sana. Ada kajiannya ini. Kamu mau di sini seperti ini, nanti akan bagus seperti ini. Itu ada pulau-pulau, kan luar biasa Pak itu. Baik, Pak Baktiono, apa sebenarnya membuat pihak tertentu tetap kekeh begitu, tetap mempertahankan reklamasi yang sudah ada? Potensi apa sebenarnya ada di? Jangan tanya saya, tanya ke yang bersangkutan. Baik, saya ini coba pendapat Anda pribadi. Saya cuma tanya, mana BRIN-nya kalau ada? Makanya teman-teman, Pak undang itu, memangnya dia siapa diundang itu? Karena saya masih ada motivasi khusus begitu. Apa dia adakah? Kalau itu sertifikatnya, certified of, kan tidak ada. Kalau misalnya, ini kita ngomong ya,
produk makanan aja ya. Itu sebelum di launching pabrik-pabrik makanan yang besar itu, dia itu melakukan riset, survei. Nanti bentuk makanannya seperti apa, rasa itu beda. Setiap daerah itu rasanya beda. Kalau Jawa Timur, misalnya kalau manis itu ada gurih-gurih asinnya. Kalau Jawa Tengah itu cukup manis, yang cukup manis itu ya seperti itu. Baik. Jadi dilempar itu langsung laku. Ini bukan mereka ditunjuk, mereka keliling ke nelayan, berarti kan jelas tidak ada kajiannya, tidak ada feasibility study-nya, tidak ada kajian dari, terutama dari BRIN. Kalau dari BRIN saya yakin sudah matang itu. Ya, karena tidak ada ya masyarakat pasti berontak. Baik. Ini baru masyarakat pesisir. Ini kalau warga kota Surabaya, saya sampaikan tadi, kekhawatiran saya pemuda-pemudi warga kota Surabaya itu protes keras, seperti memprotes undang-undang yang baru diterapkan, akan diterapkan bubar semua itu. Baik. Nanti kita akan sambung lagi. Pak Yusak, saya butuh pendapat Anda pribadi, apa motivasi pihak tersebut sehingga masih tetap kekeh begitu membuat pool yang sudah ada, bahkan menambahkan lagi 2 area tertentu ya. Kita akan sambung, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Joko Widodo memberikan bonus kepada seluruh atlet dan pelatih yang ikut serta pada Olimpiade Paris 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dengan bahasan kita yaitu terkait mengenai dampak reklamasi Surabaya Waterfront Land, dan kita akan berbincang dengan 3 narasumber kami. Kembali saya ingin berbincang dengan Pak Yusak. Pak Yusak, masih dengan pertanyaan sama tadi saya ajukan Pak, terkait mengenai apa motivasi sebenarnya kalau pandangan Anda pribadi Pak? Motivasi satu, ini meningkatkan disparitas sosial di Jawa Timur. Kenapa? Dengan disparitas yang tinggi, maka Jawa Timur akan semakin lemah. Baik. Ketika ekonomi jurang pemisahnya makin besar, ini memainkan ekonomi di kawasan Jawa Timur ini akan makin luar biasa. Contoh dan satu ya, keberadaan pulau ini jelas akan mematikan Madura. Nah, ketika Madura mati, kenapa? Karena semua masyarakat akan tertarik untuk pindah ke Surabaya. Baik. Dan pindah Surabaya, problem sosial akan muncul. Bagaimana kota Surabaya menyiapkan sekolah. Bagaimana Surabaya menyiapkan hal yang lain. Bagaimana Surabaya menyiapkan transportasi. Di Surabaya saja saat ini setiap bulannya 1.500 motor baru. Dan 100 mobil baru. Ketika ini ada perpindahan seperti ini, Surabaya akan jadi berat bebannya. Ini nggak akan jadi kota, kalau digadang-gadang kan katanya New Singapore in Indonesia. Itu dampaknya kalau memang itu reklamasi dijalankan. Katanya mereka kan New Singapore in Indonesia. Kalau saya bilang ini bukan New Singapore in Indonesia, ini Gotham City. Ini bakal jadi Gotham City di Indonesia. Batman gitu Pak, ya gelap gitu ya. Iya, ini akan menjadi Gotham City. Real, Mas. Kenapa? Beban kota Surabaya besar. Disparitas tadi persekolahan saja. Bagaimana masyarakat di kawasan kita kesulitan ya untuk pemerataan pembangunan sekolah. Ada pulau baru, pasti ada sekolah baru, iya kan? Pasti ada kawasan-kawasan baru.
kan ada konsep kota mandiri. Baik. Itu kan harus ada kotanya, harus ada sekolahnya, ada ininya. Tapi apakah bisa diakses oleh masyarakat? Disparitasnya masih gitu. Baik. Untuk pendidikan. Terus yang kedua, kalau apa namanya? Ya tadi itu sosial budayanya juga ini akan berbeda. Jadi benar-benar tidak ada manfaatnya sebetulnya. Karena kalau kita melihat secara langsung nih Pak, kan pasti tentunya ada suatu hal yang bersifat potensial di sana begitu secara langsung. Secara langsung bagi provinsi, bagi kota mungkin ya mungkin ujuk-ujuk dibangun atau diinginkan begitu Pak. PBB-nya nambah. Pajak bumi bangunannya bakal nambah, tapi akan rumit juga. Kenapa? Saya berpikir tadi sempat nyinggung tentang kota mandiri. Baik. Ini bisa-bisa jadi, saya pikir ini adalah pengembangan dari konsep. Developer itu kan selalu membuat hal-hal baru. Setelah konsep kota mandiri, saya pikir ini akan buat konsep pulau mandiri. Pulau mandiri ya nggak jauh beda sama daerah otonomi tadi saya bilang. Otonomi apa namanya? Otonomi khusus. Baik. Di mana lingkungannya semuanya serba tidak bisa dijangkau oleh kawan-kawan. Bukan gitu, Pak. Jadi kalau saya sampaikan misalnya otorita khusus ya. Itu bukan harus membuat pulau. Batam itu dulu diberi otorita khusus. Sayang oleh Presiden SBY otorita khususnya ditarik. Sehingga tidak ada khususnya. Ya kan? Kalau mau membuat otorita khusus, ya saya sampaikan banyak pulau kosong itu dibangun yang eksklusif atau diberi otorita khusus. Tapi yang sudah ada tidak bakal mengganggu orang lain loh pulau-pulau itu. Nah Batam ini sayang ditarik dulu zaman Pak SBY itu. Otoritanya sekarang tidak khusus, jadi sudah tidak ada kekhususan lagi. Zaman Pak Habibie waktu itu membangun itu memang agar rakyatnya bisa bersaing dengan Singapura. Benar itu, waktu itu bagus. Nah, kalau seperti Pak Yusa katakan, ya harusnya ya di pulau-pulau atau paling tidak Madura, ada Madura. Kalau enggak Bawean. Bawean kan sudah ada landasan pesawat terbangnya. Iya kan, dibangun di sana, pantainya juga bagus, pasirnya putih, dan bisa mengangkat harkat warga di sana. Yang jelas Mas, bahwa satu, keberadaan empat pulau ini dan bakal jadi 6, itu satu. Di belakangnya ada kawasan konservasi. Sampai sekarang kawasan konservasi ini kan masih punya beban. Bebannya apa? Bagaimana kawasan ini bisa menghidupi, bisa menghasilkan bagi masyarakat di Surabaya. Beberapa pengembang sudah punya tanah di sana. Keberadaan ini akan menghancurkan tambak, menghancurkan tambak-tambak, petani tambak yang ratusan hektar di sana. Ketika ini jadi, tambaknya tidak berhasil, otomatis kan mereka akan jual. Baik. Mereka akan jual, ya itu tadi, penguasaan lahan. Konsepnya adalah penguasaan. Perlahan atau pasti dipepet terus begitu Pak ya, dengan kondisi yang juga keadaan tertentu sehingga nanti mungkin harga lahan tadi yang sudah Anda sampaikan tadi akan semakin turun, semakin turun dan warga tidak bisa harus menjual tanahnya. Makanya saya bilang ini adalah konsep yang mana menjadikan Surabaya bukan lagi kota metropolis, tapi ini akan menjadikan Gotham City. Ya, Pak, kita masih ada waktu. Pak Hatip, saya mau tanya kepada Anda, kira-kira sampai saat ini bagaimana Pak diskusi dengan teman-teman sendiri? Apakah ada kegiatan diskusi rutin begitu dengan teman-teman? Sampai sekarang kami masih melakukan diskusi. Tadi malam itu saya ketemu teman-teman Sukolilo. Tadi pagi tadi juga ketemu di Balai RW Cumpat. Baik. Jadi kami nanti berharap ya bisa menyampaikan audiensi, bisa menyampaikan surat ke wali kota, ke DPR kota, DPR provinsi maupun ke gubernur. Jadi hampir setiap hari Anda bahkan ketemu sampai sekarang kami melakukan tulisan-tulisan kita bahkan buat di beberapa titik setiap hari Minggu, Car Free Day, itu kawan-kawan melakukan aksi simpati, mulai dari pembagian kerang dan lain sebagainya. Saya pikir ada tambahan pekerjaan ya. Kayak pimpin ya, kampanye yang menakutkan ini jika nanti seluruh warga kota Surabaya seperti yang diutarakan oleh Pak Bagiono ini berkumpul menjadi satu, nah ini luar biasa.
Nanti bisa menjadi suatu hal gebrakan tersendiri begitu ya. Tapi kita harus break kembali sejenak Pak. Kita harus mengakhiri juga segmen ini. Ada pemirsa? Iya. Ada uniknya juga. Saya lupa keingetan. Iya, bagaimana? Ada uniknya juga. Ternyata si pembuat AMDAL ini, ini adalah pembuat AMDAL reklamasi di Benoa Bali. Dengan orang yang sama ya. Orang yang sama, perusahaan yang sama. Kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali tentunya sama-sama berikut ini. Siva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Siva. Ya, baik pemirsa, kita masih menyambung perbincangan kita pada malam hari di segmen selanjutnya, masih dengan bahasan kita yaitu bagaimanakah dampak reklamasi Surabaya Waterfront Land. Saya ingin berbincang kembali dengan narasumber kita. Tadi sempat Pak Yus, saya ingin menambahkan tadi ya, sempat ada yang terputus tadi Pak. Terkait mengenai orang yang berada di behind the person ya Pak ya. Orang yang berada di kebijakan terkait mengenai AMDAL tadi itu. Dengan orang yang sama, bagaimana? Anda bisa menambahkan sedikit ya. Jadi ini yang luar biasa kurang ajar juga bagi saya dan harus ada direvisi bahwa ketika PSN ini dilakukan oleh swasta, seharusnya AMDAL yang dilakukan itu tidak di-hire oleh si oligarki. Kenapa? Karena ketika oligarki itu meminta konsultan AMDAL itu dibiayai oleh oligarki, jelas ini kan ada ketidaknyamanan ya bagi konsultan untuk melakukan kajian-kajiannya. Seharusnya kajian-kajian yang dilakukan oleh konsultan ini harusnya dibiayai oleh negara. Baik. Bukan si oligarki yang punya kepentingan lebih terhadap pembangunan 4 pulau. Terbukti setelah uji publik untuk AMDAL kemarin hari Rabu itu. Hari ini beredar kabar bahwa dari 4 pulau ternyata jadi 6 pulau. Dengan berbagai macam alasan terkait dengan pintu muara air yang ada di kawasan tersebut. Baik. Nah, ini kan berarti sudah aneh, berarti loh kok guyon ini, kajiannya guyon. Tidak utuh kan seperti itu. Dan ternyata begitu saya perhatikan, saya coba tracing, ternyata pembuat AMDAL ini sama dengan pembuat AMDAL untuk reklamasi di Benoa. Jadi baik. Dan saya pikir itu gagal juga kan. Baik. Menambahkan Pak Baktiono, silakan. Ya, jadi kalau membuat analisa dampak lingkungannya di propertinya sendiri, swasta itu sendiri tidak apa-apa, gitu loh. Iya kan? Makanya harus hati-hati. DPRD Surabaya saja sebagai contoh. Kalau kita akan membuat peraturan daerah. Saya pikir ada kata tapinya Pak tadi Pak. Enggak, lanjut ya ini Pak ya. Enggak apa-apa, saya pikir ada kata tapinya baik. Membuat peraturan daerah. Baik. Kita ini harus ada kajian akademis. Kajian akademis itu melibatkan akademisi pakar-pakar. Bukan satu perguruan tinggi saja. Kita undang pakar-pakar, kita berikan bahan. Diskus bersama begitu? Iya, diskus bersama. Bukan meng-hire atau menyewa orang per orang seperti konsultan. Kalau itu miliknya dia sendiri tidak apa-apa. Makanya saya sampaikan tadi, ini proyek strategis nasional, ya. Yang membuat kajian itu bukan orang per orang itu. Ada lembaganya tadi yang saya sampaikan, mulai Badan Perencanaan Nasional Bappenas sampai Badan Riset Inovasi Nasional. Kalau itu sudah ada, ya tinggal go gitu aja. Tinggal kalau kurang apa baru. Tapi ternyata poin-poin tersebut tidak ada. Ini tidak ada kan, tidak ada sama sekali. Sama sekali memang tidak ada. Maka kalau ini sampai ini budaya hilang nanti ini. Budaya orang-orang warga di sana itu bisa hilang. Maka
saya ini khawatir warga Surabaya ini kelihatannya kan diam ya, seperti waktu akan ada undang-undang pemilu kada itu kan kelihatan warga ini diam semua. Ternyata tanggal 22 itu gerakannya masif. Gerakan secara masif dengan media sosial seperti itu. Akhirnya dalam waktu semalam aja itu batal semua. Nah, makanya ini harus hati-hati. Baik. Ya, jangan sampai nanti dicari oleh warga Surabaya, ini kan ya bahaya. Jadi memang kalau kita mengetahui bersama, ternyata tadi sempat kita mendapatkan penjabaran langsung dari Pak Baktiono terkait ada berapa 2 poin ya Pak ya, yang memang belum dipenuhi terkait mengenai pembentukan waterfront land ini. Ya, jadi kalau ngomong tadi saya sampaikan, paling tidak kalau dia mau membuat seperti itu miliknya dia sendiri dan tidak mengganggu orang lain, tidak apa-apa. Di sini banyak perguruan tinggi juga loh. Iya. Iya kan? Itu kalau dia membuat kajian, ada beberapa sudah membuat kajian. Itu kan tidak dilibatkan atau dilewati begitu saja, Pak? Untuk kepentingan pribadi, karena sana merasa backingnya kuat, sana berkuasa penuh seolah-olah bisa. Ini kok tidak kapok? Ini kan bahaya. Ini barusan ini kan ada gerakan yang masif ya. Baik. Dari warga seluruh Indonesia seperti itu. Kalau diteruskan ini kan ya bahaya. Jangan dikira warga Kenjeran ini diam-diam saja. Warga di wilayah Gunung Anyar, Sukolilo, dan sekitarnya sana itu kan juga warga yang luar biasa. Tadi saya dikatakan, kemakmuran dia, ini ukuran warga itu. Kami cukup bangga dengan warga di wilayah pesisir sana. Dia tidak minta-minta untuk menjadi pegawai negeri atau ASN. Dia tidak minta-minta untuk menjadi pegawainya pemerintah kota. Tapi dia berdikari. Dia berdikari di ekonominya sana. Itu kan hal yang luar biasa. Maka kami harus backup warga-warga ini, karena mereka ini, ya kalau amanatnya Bung Karno kan Trisaktinya itu sudah luar biasa kan ya. Tinggal kita ini harus berdaulat di bidang politik. Kalau berdikari di bidang ekonomi, warga ini sudah. Warga pesisir sana itu sudah sampaikan, saya sudah makmur ini. Ini laut milik kami. Biarkan kami untuk itu kan sudah luar biasa. Baik. Pak Hatip, kalau Anda pribadi melihat kasus ini bagaimana Pak Hatip? Apakah ini merupakan nafas panjang bagi Anda? Atau Anda berpikir mungkin dengan rekan-rekan Anda tinggal beberapa langkah lagi? Langkah penyelesaian permasalahan ini Pak? Sebenarnya kami dari nelayan itu ndang mari sang wis itu. Jenuh ya kesel karena kita meluangkan waktu, pikiran, tenaga semuanya. Tapi yang namanya perjuangan ya harus seperti ini. Kita akan lawan terus sampai berhenti. Tapi semangat teman-teman Anda masih membara terus ya? Wah, alhamdulillah kalau tak telepon sekarang datang. Oh, baik, luar biasa. Siap. Baik. Saya perlu nomor telepon Anda nih Pak ya. Kalau apa-apa saya telepon Anda. Banyak backingannya ini ya, baik. Jadi kita masih bisa ke satu segmen ya Pak Baktiono, Pak Hatip dan juga Pak Yusa. Pemirsa, kita harus break kembali sejenak. Kami akan sudah hadir kembali tentunya sama-sama berikut ini. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Presiden Joko Widodo Senin pagi melantik 3 menteri, 1 wakil menteri, serta 3 kepala badan di Istana Negara, Jakarta. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir untuk program acara kita bincang-bincang pada malam hari ini dengan bahasan dampak reklamasi Surabaya Waterfront Land. Dan kita masih sisa beberapa menit, saya ingin tanya terlebih dahulu kepada Pak Yusa, ada yang disampaikan pada pemirsa, silakan Pak. Ya, ini bukan persoalan warga pesisir kota Surabaya. Baik. Namun ini adalah persoalan kota Surabaya. Kota Surabaya tidak akan kalau ini terwujud, pembangunan 4 pulau di kota Surabaya ini terwujud, kota Surabaya saya yakini ini akan menjadi kota kelam layaknya Gotham City, dan saya berharap warga kota Surabaya ayo sama-sama melakukan
telaah bersama apa sih sebetulnya manfaat keberadaan 4 pulau ini selain semakin memperluas dan memperpanjang disparitas seluruh kehidupan sosial di kota Surabaya. Baik, kalau Surabaya jadi Gotham City, Pak Hatip jadi Batman-nya ya, jadi Robin-nya begitu ya. Baik, kemudian saya akan lewati Pak Hatip terlebih dahulu, Pak Baktiono, disampaikan kepada pemirsa, silakan. Ya, Surabaya ini satu kesatuan, termasuk pantainya. Ya, apalagi satu-satunya pantai yang kita miliki, yaitu Pantai Kenjeran dan sekitarnya, ya Bulak, Kenjeran, Sukolilo, Gunung Anyar. Maka saya sampaikan, selamatkan pantai Surabaya, save beach Surabaya. Ya, seluruh warga kota Surabaya harus bersama-sama untuk menyelamatkan ini. Jangan sampai budayanya arek Kenjeran, arek Bulak, Gunung Anyar, Sukolilo ini berubah. Dan pemerintah pusat segera batalkan. Karena IKN aja ini tidak jelas, ya kan? Food estate itu juga gagal total yang merugikan biaya sampai 100 triliun lebih. Baik. Rempang juga demikian. Maka bubarkan, batalkan PSN yang ada di Pulau Buatan Surabaya. Saya butuh pendapat Anda Pak Baktiono, bagaimana? Satu gerakan saja yang kira-kira bisa menghentikan ini semua. Kira-kira apa Pak? Masukan dari Anda. Presiden yang baru. Batalkan, tarik semua itu. Biar tidak merugikan rakyat dan merubah seluruh budaya-budaya rakyat yang ada. Dan bisa membawa goncangan di pemerintahan. Jadi kita harus menekan langsung untuk presiden yang baru ini, Prabowo Subianto, begitu Pak? Ya, dalam hal ini untuk bisa menghentikan reklamasi yang sudah ada. Atau presiden ini kalau namanya pengen baik di akhir masa jabatan kurang 1 bulan. Iya. Kita mengadakan demo besar-besaran atau bagaimana Pak Baktiono? Ya, warga ini kan nanti akan mengundang. Nanti ini Pak, artisnya kita keluarkan nanti Pak ya. Tapi bagaimana? Pasti ada gerakan masif yang perlu dilakukan begitu Pak ya? Ya pasti. Untuk memberikan pendekatan secara langsung ya. Mungkin bersama dengan rekan-rekan. Terakhir Pak Hatip, ini kesempatan bagi Anda. Pemirsa Jawa Post TV ya, menyaksikan Anda pada malam hari ini, silakan. Anda bisa sampaikan kepada pemirsa Jawa Post TV, silakan Pak. Kami membawa pesan dari nelayan pesisir kota Surabaya. Mohon dengan hormat kepada pemangku jabatan, Pak Wali Kota, DPRD Kota, DPRD Provinsi Jawa Timur, Bu Gubernur, DPRD Provinsi semuanya, baik DKPP, Dinas Provinsi, stop pulau reklamasi. Kami butuh laut, tidak butuh pulau. Untuk arek-arek Surabaya, tolong dibantu. Nelayan pinggiran ini menolak keras pulau reklamasi. Mungkin kalau ada waktu, ada acara jalan santai di Taman Surabaya, biar tahu, biar bisa melihat lautnya. Kapan itu Pak? Tanggal 15. Baik, 15 September. Ya. Baik, hari Minggu Pak ya? Ya. Hari Minggu betul pagi. ya Pak? Betul. Minggu ada pagi. dia berarti Pak ya? Nek ono ya tiket. Jadi jalan-jalan nih ya, baik. Jadi besok tanggal 15 September Pak ya? Iya. Ditunggu Pak ya? Baik. Ya, baik. Jadi kita butuh dukungan Anda, pemirsa Post TV dari Pak Hatip dan saya kebetulan temannya Pak Hatip, kami berdua butuh dukungan gitu ya Pak. Baik, sampai akhir perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Yusa, Pak Hatip terima kasih banyak, Pak Baktiono terima kasih banyak senang bisa berbincang dengan Anda bertiga dan juga masukan sangat luar biasa. Kita ketemu dengan kesempatan dan sukses untuk Anda bertiga. Baik pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucari Saldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.